Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Dika, dan teman-teman bisa subscribe channel aku jika teman-teman merasa membutuhkan hal-hal lainnya yang mungkin bisa teman-teman dapatkan dari channel aku. Nah, teman-teman, balik lagi bareng aku. Nah, kali ini masih tentang belajar esai. Kali ini aku mau coba sharing tentang menyusun penutup dan presentasi dalam esai. Sebelum ini telah ada beberapa video mengenai belajar esai, mulai dari mengenal lomba esai, bagaimana menentukan judul dan latar belakang, menyusun bagian inti, dan pada akhirnya aku mau coba bahas mengenai menyusun penutup dan presentasi dalam lomba esai. Dan disclaimer juga bahwa aku bukan expert dan aku hanya mencoba sharing yang mungkin aku paham, dan teman-teman boleh koreksi ataupun sampaikan jika aku ada keliru dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dalam menyusun penutup esai, tentunya kita tahu bahwa bagian penutup itu adalah bagian yang mungkin terakhir dalam esai. Maksudnya bagian terakhir dalam inti, bagian pokok dalam esai gitu ya. Mulai dari pendahuluan, inti atau isi, dan juga penutup. Nah, tentunya bagian penutup ini lebih singkat, padat, dan jelas. Dan idealnya hanya terdiri dari 1-2 paragraf aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak, karena yang banyak itu kemarin kita udah sampaikan juga ada pada bagian inti atau isi. Nah, kita hanya cukup menyimpulkan bagian dari keseluruhan esai. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Nah, pada bagian kesimpulan ini, kita bisa meringkas kembali masalah atau isu yang diangkat, dan juga inti utama dari gagasan kita hingga keunggulannya. Ya, biasanya aku sampaikan bahwa masalah itu adalah masalah yang urgent dan harus segera diselesaikan karena misalkan sesuai dengan tuntutan apa gitu ya. Dan gagasan aku adalah gagasan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut karena memiliki beberapa keunggulan yang telah disampaikan. Sehingga gagasan aku adalah gagasan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, biasanya aku kasih seperti itu di kesimpulan dan teman-teman bisa coba variasikan ataupun mungkin punya penekanan sendiri, dan memang agak sulit karena kita harus menyampaikan kesimpulan dalam paragraf yang mungkin singkat gitu ya, atau dalam kalimat-kalimat yang singkat tetapi harus mencakup dari ide gagasan kita. Nah, selain dari kesimpulan, kita juga bisa sampaikan saran dan juga rekomendasi. Kita bisa sampaikan dalam satu paragraf dengan kesimpulan, atau bisa kita sampaikan dalam paragraf berikutnya. Nah, dalam menyampaikan saran dan juga rekomendasi, saran dan rekomendasi yang kita berikan ini adalah penekanannya lebih baik kepada saran dan rekomendasi untuk mendukung terlaksananya gagasan kita. Jadi bukan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dari gagasan kita, tetapi saran dan rekomendasi ini untuk bisa pihak-pihak tertentu misalkan untuk bisa mendukung gagasan kita, karena gagasan kita itu penting dan layak untuk diterapkan. Misalkan gagasan kita membutuhkan dukungan dari pemerintah, kita bisa sampaikan agar pemerintah bisa mendukung gagasan ini, ataupun gagasan kita, program kita membutuhkan dukungan dari masyarakat ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, ini bagian-bagian yang bisa kita sampaikan dalam penutup, mulai dari kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Setidaknya kita bisa meyakinkan juri kembali untuk bahwa gagasan kita adalah gagasan yang layak dan tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dan masalahnya juga kita yakinkan bahwa masalah tersebut adalah urgent dan harus segera diselesaikan. Aku mohon maaf karena aku juga lagi pilek gitu ya, kalau misalkan suara aku kurang maksimal. Nah, aku mau sampaikan juga bahwa biasanya dalam lomba esai terdapat 2 babak perlombaan. Jadi ada beberapa lomba esai yang mungkin hanya 1 babak dan ada yang sampai dengan 2 babak ataupun lebih gitu ya. Babak pertama biasanya adalah babak pengumpulan karya atau penyisihan. Ini biasanya bersamaan dengan registrasi ataupun persyaratan administratif lainnya. Dan kita hanya mengirimkan karya esai kita dalam bentuk tulisan. Gitu. Dan adapun tahap selanjutnya biasanya ada tahap final atau final gitu ya.
Nah, dalam tahap final ini biasanya terpilih cuman 10-15 peserta gitu ya yang masuk ke dalam tahap final, atau mungkin 5 peserta, tergantung dengan ketentuan dari penyelenggara lomba, entah itu mau ngambil 5, 10 ataupun lain sebagainya. Nah, biasanya dalam penilaian lomba esai, jika memang terdapat 2 babak, terdapat beberapa bobot penilaian, mulai dari 50%, 50%, 60% berbanding 40% ataupun lainnya. Nah, misalkan 50%, 50% gitu ya. 50% ini untuk menilai karya esai kita, dan 50% ini untuk menilai kita final gitu ya, atau presentasi. Ataupun ada yang 60% dan 40%. Jadi lebih besar kepada penilaian dari tulisan kita. Nah, teman-teman, selain itu, dalam babak final terdapat beberapa kemungkinan yang dilakukan. Ada penyelenggara lomba yang menuntut kita untuk melakukan presentasi secara langsung, datang ke tempat perlombaannya, atau dilakukan secara daring gitu ya, melalui video conference. Atau ada juga yang tidak tatap muka atau tatap maya, melainkan mengirimkan video presentasi entah itu melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun lainnya. Atau ada juga yang dalam bentuk poster. Jadi kita membuat ataupun menuangkan gagasan kita dalam esai tersebut ke dalam bentuk poster. Jadi kita ini fleksibel tergantung dengan panitia penyelenggara lombanya mau seperti apa, tapi kita bisa latihan dan lebih banyak pengalaman. Tentunya nanti teman-teman bisa lebih sering, apakah teman-teman akan melakukan presentasi langsung melalui video atau poster, dan teman-teman bisa lebih memiliki skill-skill terbaru gitu ya untuk kehidupan teman-teman, entah itu jadi pandai mengedit poster, mengedit video, ataupun public speaking. Nah, teman-teman, dalam menyusun presentasi, kalau misalkan kita presentasi secara langsung gitu ya, entah itu melalui Zoom meeting ataupun datang secara langsung. Nah, kita harus perhatikan waktu presentasi yang diberikan. Jangan sampai presentasi kita melebihi waktu yang diberikan, karena mungkin bisa jadi ada pengurangan nilai, atau misalkan jika waktunya dihentikan, kita mungkin belum sampai pada bagian inti yang ingin kita sampaikan, sehingga juri tidak bisa menangkap secara penuh gagasan dari yang ingin kita sampaikan atau presentasi kita, dan itu akan mungkin membuat penilaian kita dalam babak final menjadi tidak maksimal. Jadi kita bisa latihan dengan menggunakan waktu yang disediakan, entah itu misalkan 15 menit atau 10 menit. Rata-rata perlombaan biasanya memberikan waktu presentasi 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian, dalam melakukan presentasi, tentunya kita biasanya menggunakan PowerPoint atau media presentasi lainnya. Nah, usahakan satu slide itu berisi satu topik gitu ya. Jadi juri bisa fokus pada apa yang disampaikan kita melalui tampilan PowerPoint tersebut pada slide tertentu. Dan juga jangan terlalu banyak tulisan atau gambarnya khususnya yang tidak relevan atau mendukung dari isi dari topik yang kita sampaikan dalam slide tersebut. Dan tentunya kenapa tidak banyak tulisan? Karena kita mungkin lebih ditekankan pada poin-poin penting dan kita bisa elaborasi sendiri dengan penjelasan kita. Kita juga harus menghindari penggunaan template dari internet. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena terkadang peserta lain juga misalkan mencari dari internet, dan ternyata kita memiliki kesamaan template pada presentasi kita. Tentunya itu akan menjadi poin bagi juri karena ternyata kita mengambil template tersebut dari internet karena kita sama dengan peserta lain, dan tentunya juri bisa menotis bahwa kita mungkin tidak persiapan lebih banyak dan tidak benar-benar sungguh-sungguh dalam menyiapkan template presentasi kita. Kita bisa buat sendiri template kita, dan biasanya aku juga tambahkan logo-logo penyelenggara, logo-logo univ aku atau lembaga yang mendukung dalam terselenggaranya lomba tersebut. Nah, kemudian perhatikan kombinasi warna gitu ya. Jadi jangan terlalu rame ataupun lain sebagainya. Dan misalkan kita gunakan background yang cenderung berwarna gelap, maka tulisan kita hendaknya berwarna terang agar tulisan kita lebih terlihat gitu ya. Ataupun sebaliknya, kalau backgroundnya yang terang berarti tulisannya yang agak gelap.
Nah, ukuran tulisan juga harus kita perhatikan mana yang menjadi subjudul, yang mana yang menjadi judul, subjudul, ataupun isi keterangan. Dan biasanya dari sini besar dan semakin ke sini semakin kecil gitu ya. Nah, juga hindari terlalu banyak animasi, artinya secukupnya gitu ya. Jangan sampai akhirnya juri tidak fokus dengan isi kita, tapi terdistraksi oleh animasi-animasi yang kita gunakan. Dan jangan lupa cantumkan referensi pada setiap slide dan halaman gitu ya. Agar apa yang kita sampaikan itu berdasar pada fakta gitu ya. Jadi juri bisa lebih apa ya, percaya dengan apa yang kita sampaikan. Misalkan kita sampaikan bahwa kemampuan numerasi itu rendah menurut hasil PISA. Nah, kita bisa cantumkan di bawah referensi yang kita gunakan atau kita dapat data itu dari mana gitu ya. Kita bisa cantumkan di bawah. Dan juga pahami karya esai dengan baik. Jadi kita nggak perlu apa ya, maksudnya untuk ketalar semuanya atau kehafal semuanya itu mungkin susah, tapi kita bisa pahami setiap bagian-bagian ataupun subjudul-subjudul dari esai kita dan perhatikan pertanyaan juri dengan baik agar kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Dan terkadang juga juri tidak hanya memberikan pertanyaan tapi juga memberikan saran kepada kita. Jadi bedakan antara saran dan juga pertanyaan. Teman-teman, jika tadi mungkin presentasi, nah selain presentasi, dalam beberapa lomba esai khususnya gitu ya, juga memiliki variasi dalam pelaksanaan finalnya. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal gitu ya, mungkin nggak hanya presentasi secara langsung, tapi juga ada yang mengirimkan poster, mengirimkan video presentasi melalui YouTube, ataupun lainnya. Jadi teman-teman perlu bersiap atas segala kemungkinan dalam perlombaan yang diselenggarakan, dan biasanya kita bisa tahu dari buku panduan atau juklak juknis yang diberikan oleh panitia. Nah, ketika final lomba, juga beberapa peserta memperkuat gagasannya ataupun ketika presentasi dengan membawa poster, walaupun nggak disuruh gitu ya, atau membawa prototipe karya yang mereka usung dalam gagasan mereka atau ex-banner dan lain sebagainya, sehingga juri setidaknya bisa menotis bahwa kita lebih siap dan sangat siap dalam perlombaan tersebut dan bersungguh-sungguh, sehingga uh, juri menilai bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh dalam mengusung gagasan kita. Nah, selanjutnya ini ada tips and tricks dari aku dan mungkin banyak tips and trick lainnya, dan teman-teman juga punya pandangan tersendiri untuk menjadikan karya teman-teman ataupun untuk menjadikan teman-teman menjadi pemenang dalam perlombaan yang teman-teman ikuti. Nah, karena dalam esai, yang pertama, buatlah esai yang sesuai dengan tema perlombaan. Ini menjadi penting karena dalam indikator perlombaan biasanya juga ada kesesuaian isi dengan tema gitu ya. Kalau temanya udah nggak, isi kita udah nggak sesuai, misalkan udah kelihatan jadi judulnya tentang apa, temanya tentang apa gitu ya. Jadi ya otomatis kita nggak masuk kriteria. Jadi usahakan isi kita atau gagasan kita sesuai dengan tema yang diangkat dalam lomba gitu ya. Dan buatlah gagasan yang unik dan juga berbeda, tapi tepat dan memperhatikan kemajuan teknologi. Tentunya kita harus memberikan gagasan yang lebih unggul dibandingkan dengan gagasan-gagasan yang lain untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Entah itu dengan adanya pendekatan kearifan lokal ataupun lain sebagainya. Setidaknya kita memiliki hal unik yang membedakan kita dengan peserta-peserta lainnya. Dan ini yang juga penting, patuhi aturan atau ketentuan lomba yang ditentukan. Lomba tersebut terdapat ketentuan dan biasanya memang ada ketentuan, entah itu dari jenis font yang digunakan, ukuran font, margin, halaman, dan lain sebagainya. Nah, secara administratif kita harus memenuhi, atau secara teknis kita harus memenuhi aturan-aturan tersebut. Karena mungkin ada penyelenggara lomba yang mendiskualifikasi ataupun mengurangi nilai kita walaupun isi dari esai kita bagus, tapi karena kita tidak memenuhi aturan atau ketentuan, akhirnya kita mungkin jadi kalah dalam perlombaan tersebut. Jadi hal-hal teknis sederhana dan kecil harus terus perlu diperhatikan oleh kita. Dan ini yang juga tidak kalah penting, perhatikan setiap indikator penilaian. Ini biasanya disampaikan dalam juknis perlombaan dan usahakan kita memenuhi kriteria maksimal dalam setiap indikator. Tentunya Dewan Juri menilai esai kita sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan.
Dan kita seharusnya dapat memenuhi indikator tersebut untuk menjadikan esai kita menjadi juara. Jadi tidak ada alasan bagi juri untuk memberikan nilai kita kecil karena kita sudah memenuhi dan memantaskan diri untuk memenuhi setiap kriteria dari indikator yang diberikan. Nah, ini juga yang mungkin nggak banyak orang lakukan. Kita sebenarnya bisa lampirkan hal-hal penting itu di lampiran. Karena dalam esai biasanya halamannya terbatas, jadi ada hal-hal yang mungkin kita ingin sampaikan, tapi tidak bisa kita sampaikan. Nah, kita bisa sampaikan hal tersebut pada bagian lampiran. Karena biasanya jumlah halaman itu terhitung dari judul sampai dengan daftar pustaka gitu ya. Nah, kemudian jika ada sesi presentasi dan tanya jawab, lakukanlah presentasi dengan tenang dan fokus. Jadi aku sering beranggapan bahwa ketika presentasi itu bukan lomba gitu ya, tapi aku ingin menyampaikan secara ikhlas dan tulus gagasan aku kepada juri. Dengan begitu, aku nggak punya beban untuk melakukan presentasi gitu. Jadi anggaplah teman-teman ingin menyampaikan suatu gagasan yang mungkin bermanfaat untuk suatu hal, bukan hanya untuk melalui suatu sesi dalam perlombaan. Dan teman-teman bisa niatkan untuk ibadah, belajar, dan juga berkarya gitu ya. Daripada mungkin waktu teman-teman terbuang sia-sia, setidaknya teman-teman telah mengoptimalkan dan memanfaatkan waktu teman-teman untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi aku masih pilek, jadi mohon maaf jika suaraku kayak nggak normal gitu ya. Nah, aku ingin sampaikan juga bahwa aku ini belajar dari salah satu buku yang aku temukan dan aku uh, banyak dapat insight dari buku ini. Bukunya judulnya Essay is Easy. Aku download di Playbooks. Teman-teman kalau membutuhkan juga bisa download atau unduh di Playbooks. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Teman-teman bisa sampaikan hal tersebut di kolom komentar. Nah, dan ini mungkin juga jadi sesi terakhir tentang belajar esai. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.